Pada tanggal 3 April tahun 2004, terdapat seorang pria yang bernama Alonzo Brooks yang berusia 23 tahun sedang menghadiri sebuah pesta di Linea, Kansas. Ia menikmati malam itu bersama teman-temannya, tetapi seiring berjalannya malam, suasana menjadi tegang dan perkelahian akhirnya terjadi di antara mereka. Alonzo memutuskan untuk pulang bersama temannya yang ditugaskan untuk mengantarnya pulang. Pria itu bernama Justin. Di tengah jalan, Justin menyempatkan diri untuk membeli rokok dan meninggalkan Alonzo sendirian di pesta itu. Kemudian Justin menelepon teman lainnya yang masih berada di pesta tersebut untuk meminta teman lainnya untuk mengantarkan Alonzo dan memastikan Alonzo sampai rumah dengan selamat. Kemudian ketika Justin menelepon untuk menanyakan keadaannya, ia terkejut mengetahui bahwa Alonzo hilang. Tidak ada yang melihatnya pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Alonzo setelah pesta dan kemana dia pergi? Pada video kali ini, kita akan membahas misteri tentang Alonzo Brooks dan mengungkap teori untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Alonzo lahir pada tanggal 19 Mei 1980 di Topeka, Kansas, dari orang tuanya yang bernama Billy Brooks Sr. dan ibunya yang bernama Maria Ramirez. Alonzo adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dengan 3 kakak perempuan yang bernama Demetria, Felicia, Esperanza, dan seorang kakak laki-laki yang bernama Billy Jr. Alonzo sangat dekat dengan saudaranya Billy dan memiliki banyak teman dan keluarganya yang mencintainya. Kebanyakan orang memanggilnya dengan sebutan Zo, yang merupakan nama panggilannya. Ketika Alonzo tumbuh besar, ibunya bercerai dengan ayahnya dan menikah lagi dengan pria yang bernama Stuart Porter, yang menjadi ayah tirinya dan mereka memiliki anak. Alonzo juga rukun dengan semua orang di keluarga barunya. Alonzo dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Keluarganya menggambarkan dia sebagai orang yang selalu perhatian di antara banyak temannya. Dia juga memiliki satu sahabat yang dia anggap sebagai saudara yang bernama Rodney English. Mereka tumbuh bersama dan tidak terpisahkan hingga dewasa. Alonzo juga seorang atlet. Ia menyukai olahraga sepak bola dan banyak rekan satu timnya menjadi sahabatnya. Saudaranya yang bernama Billy mengira ibu mereka terlalu memanjakan Alonzo, terutama ketika dia turun tangan untuk menghentikan perkelahian mereka dan selalu membela Alonzo. Setelah lulus dari SMA, Alonzo dan ibunya pindah ke Gardner, Kansas, yang jauh lebih kecil dan lebih pedesaan daripada kota sebelumnya, dengan populasi lebih dari 13.000 dibandingkan dengan 125.000 di Topeka. Kepindahan itu merupakan perubahan besar bagi Alonzo, tetapi dia menyesuaikan diri dan menemukan pekerjaan. Alonzo bekerja di perusahaan ayah tirinya. Meskipun itu adalah transisi yang besar, Alonzo mulai memikirkan mimpi baru untuk menjadi seorang petani dan memelihara hewan. Dia menyukai kehidupan di pedesaan yang damai. Di sana Alonzo juga mempunyai sekelompok teman dekat. Di akhir pekan, mereka akan berkumpul untuk melakukan pesta. Pada hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2004, salah satu teman Alonzo mendengar tentang sebuah pesta yang akan dilaksanakan di kota lain. Pesta itu adalah pelepasan untuk seorang pria yang akan masuk militer, dan orang-orang dari beberapa kota akan ikut hadir. Selain itu, kota itu memiliki sejarah rasisme dan Alonzo
akan menjadi salah satu dari orang kulit hitam di pesta itu. Beberapa temannya mengatakan dia adalah satu-satunya orang kulit hitam di sana. Tetapi yang lain percaya ada beberapa lagi yang berkulit hitam selain Alonso. Alonso bukanlah orang yang suka berpesta, tetapi dia memutuskan untuk bersenang-senang di pesta itu bersama teman lainnya. Pada akhirnya hari di mana pesta itu diadakan telah tiba, dan Alonso memakai jeans kaos sweater dan topi tengkorak favoritnya dengan sepatu boot yang sering dia pakai karena dia mengalami cedera pergelangan kaki karena bermain basket. Dia sedikit pincang dan menggulung salah satu kaos kakinya untuk memudahkan dia berjalan. Sebelum pergi, Alonso memberikan ibunya sebuah pelukan dan ciuman dan mengatakan padanya bahwa dia akan kembali nanti. Dia pergi ke pesta dengan temannya Justin, dan anggota kelompok lainnya mengikuti dengan mobil lain. Pesta itu sekitar 50 mil jauhnya di sebuah rumah pertanian di Kansas Tengah Timur dengan populasi kurang dari 1000. Perjalanan mereka melalui jalan yang aneh dan asing yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya, yang membawa mereka jauh dari tempat biasa yang sering mereka kunjungi. Ketika mereka tiba, mereka melihat jalan masuk yang panjang menuju ke rumah yang dikelilingi oleh ladang dan juga sungai kecil bernama Middle Creek mengalir di dekatnya. Pesta penuh dengan musik dan minuman bir. Alonso mungkin salah satu orang tertua di sana yang berusia 23 tahun, sementara sebagian besar mereka adalah remaja sekitar 16 sampai 17 tahun. Beberapa orang di pesta itu merokok ganja dan meminum bir. Alonso memutuskan untuk bergabung dan teman-temannya memperhatikan bahwa dia tampaknya bersenang-senang pada malam itu. Salah satu temannya, Daniel, tiba-tiba melihat Alonso di tengah pertengkaran sengit dengan pria lain. Mereka tidak berkelahi secara fisik, tetapi mereka saling berteriak. Kemudian Daniel melangkah masuk untuk melerainya. Setelah beberapa saat, Daniel dan teman lainnya memutuskan untuk pergi ke pesta yang berbeda, dan mereka meninggalkan Alonso bersama Justin yang masih berada di pesta tersebut. Pada sekitar pukul 1 malam, Justin mengantar Alonso pulang. Sebelum mereka berangkat, Justin menyadari dia telah kehabisan rokok, dan dia memberitahu Alonso untuk membeli rokok dan akan segera kembali. Justin meninggalkan pesta dan bukannya belok kiri untuk kembali ke kota, tetapi dia tidak sengaja belok kanan dan tersesat di jalan berkerikil jauh dari tempat pesta itu. Dia terjebak selama sekitar 30 menit. Sebelum dia menyadari, dia tidak tahu di mana dia berada. Dia menelepon teman lain di pesta dan bertanya apakah mereka bisa mengantar Alonso pulang. Melalui telepon, Justin bisa mendengar Alonso bercanda di latar belakang mengolok-oloknya karena tersesat. Justin berpikir akan lebih mudah untuk langsung pulang daripada kembali ke pesta untuk menjemput Alonso. Keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 4 April, ibu Alonso yang bernama Maria mendapat telepon dari salah satu teman Alonso untuk menanyakan apakah Alonso sudah sampai rumah atau belum. Ibunya terkejut dengan pertanyaan itu karena dia mengira putranya sudah tidur seperti biasa, karena Alonso selalu pulang setelah keluar malam dan jika ada sesuatu dia selalu memberitahu. Alonso tidak pernah bermalam di rumah siapapun. Dia selalu pulang untuk tidur di tempat tidurnya sendiri. Ketika Ibu Maria masuk ke kamar Alonso, dia melihat tempat tidurnya masih tertata dan Alonso tidak ada di sana. Ibunya memanggilnya dan berpikir mungkin dia berada di ruang bawah tanah, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian Ibu Maria menyuruh temannya untuk menelepon semua orang yang berada di pesta dan bertanya apakah mereka tahu di mana Alonso berada. Pagi itu teman-teman Alonso juga terbangun karena panggilan dari Ibu Alonso.
untuk menanyakan apakah mereka melihatnya atau apakah mereka tahu di mana dia. Tetapi tidak ada yang melihat Alonzo sejak malam sebelumnya. Sementara itu, Ibu Maria memutuskan untuk menelepon sahabat Alonzo yang bernama Rodney untuk meminta bantuan. Rodney seketika khawatir begitu mendengar kabar itu. Rodney dan beberapa teman lainnya ke farmhouse di mana pesta itu diadakan. Ketika mereka tiba, Rodney terkejut betapa jauhnya jarak lokasi tersebut. Saat mereka berjalan di sekitar properti, mereka terus mencari dan berharap menemukan tanda-tanda Alonzo. Mereka menyeberang jalan ke daerah hutan dan menemukan salah satu sepatu boot Alonzo, dan topi tengkoraknya tergeletak di tempat terbuka. Mereka terus mencari dan menemukan beberapa tanda lainnya di dekat sungai. Rodney langsung berpikir sepertinya seseorang telah melemparkan sepatu boot itu keluar dari jendela mobil saat mengemudi di jalan. Tepat setelah mereka menemukan sepatu boot kedua, seorang pria yang tidak mereka kenal mengendarai mobil dan menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat itu. Mereka tetap ingin mencari dan menghadapi pria itu, tapi Rodney yang merupakan satu-satunya orang kulit hitam di antara mereka merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa daerah itu terkenal dengan rasisme dan dia ingin pergi agar tetap aman. Rodney merasa frustasi dengan Justin karena pergi meninggalkan Alonzo. Justin merasa tidak enak, tetapi dia pikir semuanya tampak baik-baik saja ketika dia pergi. Dia pikir dia akan segera kembali, tetapi dia sekarang menyadari betapa pentingnya untuk tetap bersama teman-teman di pesta yang tidak dikenal. Rodney dan yang lainnya melaporkan apa yang mereka temukan kepada Maria dan menceritakan tentang sepatu boot dan pria yang menyuruh mereka pergi. Maria segera pergi ke polisi, tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu 48 jam untuk melaporkan Alonzo hilang. Maria tidak percaya bahwa dia tahu ada sesuatu yang salah malam itu. Dia menelepon saudara-saudara Alonzo dengan panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara laki-laki Alonzo yang bernama Billy berjanji untuk pergi ke Lasia keesokan paginya untuk mencari tahu lebih lanjut. Billy dan istrinya yang bernama Cindy mengetahui bahwa rumah pertanian itu adalah properti sewaan, jadi mereka memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Ketika mereka tiba, mereka keluar dari mobil dan berjalan menyusuri jalan masuk yang panjang. Mereka melihat ke dalam jendela dan menyadari bahwa rumah itu sebagian besar kosong. Maria terkejut ketika dia melihat The Farmhouse, tempat pesta itu diadakan beberapa malam sebelumnya. Sepertinya tidak ada seorang pun di sana sama sekali. Saat mereka berkendara melewati kota kecil itu, mereka melihat penduduk kulit putih memberi mereka tatapan marah. Kemudian mereka segera pergi untuk bertemu dengan polisi, tetapi pihak polisi tampaknya terlihat biasa saja dan mengatakan kepada mereka bahwa Alonzo mungkin hanya berjalan-jalan di sekitar daerah itu. Pendapat tersebut sama sekali tidak masuk akal, terutama karena mereka telah menemukan sepatu boot Alonzo dan dia tidak mungkin berjalan-jalan tanpa alas kaki. Mereka frustasi atas pendapat itu. Maria dan yang lainnya berharap polisi akan menangani situasi ini dengan serius. Penyelidikan pertama dimulai untuk menyelidiki properti tempat Alonzo terakhir terlihat. Polisi mencari di sekitar farmhouse dan daerah di sekitarnya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Alonzo. Dia melaporkan hasil penyelidikan dan tampaknya tidak ada kontak atau bukti tentang Alonzo. Setelah kasus tersebut diserahkan ke Biro Investigasi Kansas yang dengan cepat memulai pencarian intensif. Mereka membawa helikopter dan anjing pelacak untuk mencari di ladang dan hutan di sepanjang sungai. Tetapi bahkan dengan semua sumber, mereka tidak dapat menemukan jejak Alonzo.
Pada tanggal 10 April, beberapa hari setelah Alonso hilang, FBI turun tangan. Mereka menduga bahwa Alonso mungkin menjadi sasaran karena suku ras daerah tersebut. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang kulit hitam di sebuah pesta yang sebagian besar adalah orang kulit putih. Media mulai melaporkan ini sebagai potensi kejahatan rasial. Ibu Alonso dan FBI percaya bahwa dia adalah korban rasisme. Namun banyak orang dari Lasia tidak menyukai penggambaran media tentang kota mereka. Mereka berpendapat bahwa ada orang-orang dari kota lain di pesta itu juga, dan bahwa Lasia bukanlah tempat yang rasis. Keluarga tidak dapat membantu pencarian resmi. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat pamflet dengan foto Alonso dengan tulisan hilang. Akhirnya tim penyelamat sukarelawan didatangkan. Mereka adalah ahli dalam forensik bawah air, menggunakan peralatan berteknologi untuk mencari di daerah itu. Keluarga berharap bahwa mereka akan menemukan tubuh Alonso jika itu di dalam air, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Alonso. Penyelidikan atas hilangnya Alonso akhirnya ditutup total. Beberapa waktu setelah penyelidikan ditutup, pada tanggal 1 Mei tahun 2004, keluarga mencari sendiri di properti itu. Saat itu Alonso telah hilang selama hampir sebulan dan mereka tidak berharap untuk menemukannya. Mereka hanya berharap untuk menemukan bukti, sesuatu yang dapat memberi mereka lebih banyak informasi. Mereka mengumpulkan lebih dari 50 teman dan relawan masyarakat dan mulai mencari di properti dan sekitar sungai. Dan saat kelompoknya membersihkan semak belukar tebal di dekat sungai, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sesuatu. Itu adalah Alonso yang tergeletak di air. Mereka terkejut menemukan tubuhnya di sungai itu, terutama karena tidak ada yang menemukan sebelumnya. Karen menggunakan HT untuk memberitahu paman Alonso dan kemudian memberitahu Billy, saudara laki-laki Alonso, bahwa mereka telah menemukan tubuhnya. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tidak masuk akal bahwa tubuh Alonso tidak ditemukan selama pencarian sebelumnya. Setelah mereka melaporkan penemuan itu, penegak hukum tiba di tempat kejadian. Tubuh Alonso dikirim ke Sa County, tempat Dr. Eric Michel dan ahli patologi berpengalaman melakukan otopsi. Tidak ditemukan tanda-tanda cedera yang jelas dan tidak ada tanda-tanda tenggelam juga. Meskipun Dr. Michel mencatat bahwa sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah Alonso telah dicekik di lehernya, ia juga menemukan bahwa hewan telah memakan bagian tubuhnya, sehingga lebih sulit untuk mengatakan bagaimana dia meninggal. Ahli patologi tidak dapat menentukan penyebab pasti kematiannya dan kematian Alonso ditetapkan sebagai tidak dapat dijelaskan. Setelah otopsi, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Polisi di daerah tersebut mengatakan bahwa Alonso telah dibunuh, tetapi beberapa hari kemudian ia menarik kembali pernyataannya dan menyebut kasus Alonso sebagai kematian yang belum bisa ditentukan. Ketika ditanya bagaimana tubuh Alonso bisa ditemukan di sungai meskipun telah dicari beberapa kali, polisi mengatakan bahwa tubuh itu bergerak ke bawah sungai dari waktu ke waktu. Tapi teman-teman dan keluarga Alonso tidak percaya penjelasan itu. Mereka pikir seseorang telah memindahkan tubuhnya ke sungai tepat sebelum mereka mencarinya sendiri. Keluarga percaya bahwa selama ini jasad Alonso telah disembunyikan oleh pelaku. Mereka berbicara dengan pemimpin tim penyelam yang mencari di sungai, dan dia sepihak dengan keluarga Alonso. Mereka juga mengatakan tidak mungkin tubuhnya ada di sana selama pencarian sebelumnya. Beberapa penyelidik berpendapat bahwa tubuhnya bisa saja terjebak di jurang dan terbawa ke hilir saat permukaan air naik. Tetapi mengapa barang-barangnya seperti dompetnya, kartu member, dan sepatu bootnya ditemukan sama sekali tidak rusak? Saudara laki-laki Alonso yang bernama Billy menjelaskan pada saat dia melihat jasad Alonso, tubuhnya tampak terawat baik. Tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti kapan Alonso meninggal, dan beberapa percaya
bahwa tubuhnya telah disembunyikan di sungai selama hampir 30 hari. Yang lain berpikir bahwa Alonso dibiarkan hidup di suatu tempat sebelum dia dibunuh, atau jasadnya disimpan dan kemudian dibuang ke sungai. Kemudian Dr. Eric Michel, ahli patologi yang memeriksa tubuh Alonso, mengatakan, tampaknya tidak mungkin bahwa ada orang yang akan memindahkan tubuhnya ke sungai, karena akan sulit untuk membawa jasad Alonso melewati semak-semak tebal dan membawanya ke sungai. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi, bahwa ada sekelompok orang yang mungkin memindahkannya. Beberapa orang percaya kematian Alonso mungkin disebabkan karena kecelakaan, atau mungkin dia minum terlalu banyak yang mengakibatkan dia berjalan ke arah sungai dan akhirnya jatuh ke dalam sungai. Namun teori ini tidak masuk akal, karena jika dia tersesat atau masuk ke dalam sungai, mereka akan menemukan jejaknya lebih awal, ditambah bagaimana bisa sepatunya berada di pinggir jalan. Teori lain adalah bahwa Alonso mungkin telah diberi obat di pesta yang menyebabkan overdosis. Beberapa percaya bahwa orang yang memberinya obat mungkin panik dan menyembunyikan tubuhnya. Sementara teori ini mungkin tidak ada cukup bukti untuk mendukungnya. Misteri bagaimana Alonso meninggal dan di mana jasadnya sampai tanggal 1 Mei masih belum terpecahkan tanpa bukti kuat. Semua teori ini membuat keluarga semakin sulit untuk menemukan kejelasannya. Jasad Alonso dimakamkan yang layak di pemakaman Mount Calvary di Toa, tetapi rasa sakit karena tidak mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada Alonso. Pada bulan Maret tahun 2019, keluarga terkejut ketika Biro Investigasi Kansas secara resmi menutup kasus tersebut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana kasus tersebut dapat ditutup dengan begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan pada bulan April tahun 2019, FBI membukanya kembali dan mulai menyelidiki kemungkinan kejahatan rasial. Mereka terus mewawancarai saksi dan meninjau bukti untuk menyatukan apa yang terjadi pada pesta itu. Pada bulan Juni tahun 2020, FBI mengumumkan hadiah $100.000 bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang dapat membantu memecahkan kasus tersebut. Dan pada bulan Juli tahun 2020, FBI membuat pengumuman penting bahwa mereka telah mengumpulkan cukup bukti untuk memeriksa jenazah Alonso. Jenazah Alonso diangkut ke pangkalan Angkatan Udara, di mana para ahli forensik dapat melakukan tes menggunakan teknologi DNA canggih yang tidak tersedia pada tahun 2004. Pemeriksaan tim forensik mengonfirmasi apa yang telah diduga oleh para penyelidik selama ini, bahwa Alonso telah dibunuh. Luka-luka di tubuhnya tidak sesuai dengan tanda-tanda pembusukan yang biasa, dan pada bulan April tahun 2021, penyebab kematian Alonso secara resmi diubah menjadi pembunuhan.